kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah. Oke, nggak ada yang sakit ya? Nggak ada. Jadi siapa yang nggak ada hari ini? Atau ada semua? Ada semua. Alhamdulillah ya. Jadi kalian sehat semua ya? Ya sih. Dari dua gambar ini, siapa di antara kalian yang bisa menebak 5 katanya? 5 perbedaan kan? Atau satu dulu boleh? Ya, tunjuk. Yang mana? Bisa makanya? Itu bisa ya? Yang mana? Satu aja dari sama yang mana? Oh, yang ini, berarti di sini ya. Oke, boleh satu. Oke, tepuk tangan untuk satu kan. Jadi tujuan kita hari ini nggak banyak. Tujuan kita hari ini yang pertama kalian bisa menjelaskan bagaimana proses membuat sabun bakar dan bisa melakukan percobaan. Mungkin kalau yang melakukan percobaan ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hari ini kita fokuskan ke bagaimana kalian bisa menjelaskan cara pembuatan sabun bakar. Karena sabun itu ada berapa jenis? Banyak ya. Oke, ada sedikit pertanyaan. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab. Gampang ini, saya yakin kalian bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang dimaksud dengan sabun dan gunanya itu apa? Mandi. Ayo, nggak apa-apa. Silakan. Ayo, apa ini? Sabun yaitu zat pembersih. Sih, boleh. Sabun bersih yang digunakan untuk menghilangkan kotoran. Tepuk tangan lagi. Ada pendapat lain? Untuk sabun? Sabun bisa kita panggil ya? Atau sih tadi pagi ada yang mandi? Pakai sabun semua. Atau kan kalau itu aliran ada kan kemarin kalau saya mau mandi itu ada yang tidak pakai sabun, mandi tidak pakai sabun. Jadi kita pakai aliran yang pakai sabun. Oke. Jadi itu ya sabun itu lah untuk membersihkan kotoran yang nempel di badan ataupun di benda ya. Kalau manfaatnya atau gunanya? Gunaan kayak apa Pak? Membersihkan badan. Membersihkan badan. Yang lain selain itu? Ya, silakan. Membersihkan motor. Berbeda ya. Membunuh mikroorganisme. Membunuh mikroorganisme boleh dari disinfektan ya, boleh. Paling pembersih digunakan untuk menghilangkan kotoran, minyak, bakteri dari kulit atau permukaan benda ya. Jadi sabun itu bukan hanya untuk badan, tapi juga untuk benda. Ini motor dan kayak tadi ya. Amin. Singkat sebenarnya ya. Halo semua, bertemu lagi di channel Bruno Official. Di video kali ini aku akan membahas tentang sabun. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sabun. Sabun itu apa sih? Sabun merupakan bahan pembersih yang tersusun atas komponen utama berupa minyak dan larutan alkali basah. Sabun dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu Yang tadi kita sudah lihat sedikit video. Langkah selanjutnya adalah Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat sabun. Dan sebelum itu Bapak akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya sambil kalian memperhatikan bagaimana Bapak membuat sabun, sambil diperhatikan LKPD-nya Bapak buat per kelompok. Jadi ini ada alat maksud itu ya, campuran dari larutan NaOH kalau sudah aktif di dalam. Ruangannya gimana? Boleh satu-satu atau keseluruhan? Boleh keseluruhan dan pelan-pelan, ya. Bapak, ruangannya. Bismillah. Bismillah.
Bisa. Mbak, beli saja banyak kita yang ini kan. Bisa TikTok sekarang. Kalau bisa jalan dulu ya. Iya, Pak. Jangan titik di dua titik, nanti taruhnya muncul. Nah, ini kita aduk sampai mentah. Berikutnya apa berikutnya? Menyiapkan wadah. Iya, kita tuangkan di dalam wadah. Wadahnya terserah kan kita mau yang model oval atau hexagon. Oval aja ya. Ya, kita tuangkan ke dalam wadah. Tuangkan saja ke dalam wadah. Iya. Ini sabunnya di sini ya. Itu lo pas bisa dipakai nggak? Kalau bisa setelah ini kan sebenarnya kita tunggu selama 24 jam sampai dia mengeras. Kalau ini nggak bisa dipakai, masih encer kan? Karena kita membuatnya adalah sabun batang, bukan sabun cair. Kalau sabun cair itu ada proses lagi, berbeda prosesnya nanti dan berbeda bahannya. Kita diamkan selama 24 jam, 24 sampai 48 jam, sehari sampai 2 hari. Tutupnya itu boleh kita menggunakan plastik atau kertas itu boleh. Tutup supaya tidak terkena udara. Pak, apakah kita tunggu 24 jam? Iya. Ini kan itu ya. Kebetulan Bapak sudah membuat kemarin dengan rekan-rekan kalian dan hasilnya adalah seperti ini. Nanti hasil jadinya adalah sabun. Kalau kemarin kita kepadanya Bapak ya. Nah, seperti satunya. Nanti bisa kalian coba di rumah. Bagaimana cara membuat sabun? Ada motifnya bagus ya. Coba begini belum bisa coba apakah dia berbusa atau tidak dalam air. Ingat, setelah kering, setelah beku kayak ini pun sebenarnya jangan langsung gunakan. Kita keringkan sampai 2 minggu. Ya, jadi ini tidak langsung bisa digunakan. Kalau ini langsung gunakan, dia kena air itu langsung kayak sabun colok jadinya, langsung lalu maka ini itu saja demonstrasi Bapak cara membuat sabun. Jadi langkah berikutnya adalah silakan kalian kerjakan LKPD yang Bapak berikan, kemudian nanti kalian presentasikan bebas. Cara mempresentasikan boleh pakai kanva, boleh pakai karton atau boleh yang lainnya. Kalau satu mana? Ini ya. Pakai apa? Pak, kelompok. Ini karton. Ya. Iya, nggak apa-apa. Saya juga. Kamu bisa pegang Pak. Bisa pegang Pak. Tapi ini kan ikan ya, ini perlu juga ini. Hah? Biasa. Kosong. Oh, bisa saja. Iya. Selamat bagus ya. Ini selamat sekali pakai. Tinggal 8 menit. Saya mana? Saya sana ya.
disiapkan. Kamu kirim ini atau kirim anunya hasil PDF-nya? Udah dulu, dia duduk boleh, atau kita coba jatuh dulu, bebas lah. Dalam apa? Dalam menangani. Iya. Pakai. Selesai. Tahap berikutnya adalah kita akan melakukan presentasi. Kita selesai ya. Oke, sebelum kita melakukan presentasi kita SBG dulu supaya kalau siang hari kan bikin konsentrasi kita sedikit. Oke, SBG gampang, yang biasa aja. Kita tepuk-tepuk kayak rambut, kan kayak kapan itu, ingat kalau bapak bilang pagi, ingat sekali pagi, kalau siang, kalau malam tidur lah. iya sih, kalau malam kan nggak boleh berisik gitu ya, makanya malam. Jadi kalau bapak bilang pagi, siang, malam, ya sih, tidak bunyi, tepuk tapi tidak bunyi, boleh tidak kena, tapi lawankan tidak boleh, jadi tidak berbunyi, paham ya? Oke, kita mulai. Pagi, malam. Malam. Ingat ya, harus konsentrasi. Kembali lagi ya. Kita tepuk tangan semua. Oke. Alhamdulillah masih sebagian besar kita masih konsentrasi. Kita
Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu presentasi kelompok. Oke. Bapak jelaskan dari kelompok 1 dan kelompok 2 siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu. Boleh kelompok 1 dulu, boleh. Kelompok 2 dulu, boleh. Ayo bebas. Atau berdasarkan siapa yang salah tadi? Iya, yang salah tadi kelompok 2. Ya. Oh, ya, kelompok 1. Ceknya satu sini ya. Oh, udah ganti. Apa gantinya? Tadi menggunakan apa tadi? Pakai apa ya? Oh, dari kiri tadi kan? Sudah. Boleh. Mau pakai ini boleh? Mau di depan atau di kursi masing-masing? Jangan dari sini, jangan sopan. Di situ juga boleh. Silakan berdiri. Berdiri. Mau pakai ini kan? Boleh. Ini kita lihat ya. Ada seperti apa? Tak minimalis satu ya. Pakai ini aja. Ini kalau masa judulnya. Kalau tidak kalau mau mundur ini. Boleh. Silakan. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan nomor 1. Silakan Rehan dan teman-temannya. Ya. Berdiri. Kalau nggak boleh tegak sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan sabun bata yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Bolehnya silakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan yaitu ada timbangan digital, wadah tahan panas, pengaduk tahan panas, termometer, cetakan sabun, dan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahannya yaitu yang pertama ada minyak makan sebanyak 300 gram, yang kedua ada soda api sebanyak 45 gram, yang ketiga ada air suling sebanyak 113 gram, dan yang terakhir ada ekoenzim sebanyak 2 sendok. Langkah-langkah pembuatan sabun yang pertama adalah membuat larutan soda api. Caranya, masukkan soda api yang telah ditimbang ke dalam air suling. Kemudian, aduk sampai berwarna bening dan tunggu sampai dingin. Yang kedua, mencampurkan bahan. Caranya yaitu sediakan minyak makan sebanyak yang telah ditentukan. Kemudian, masukkan dan campurkan larutan soda api ke dalam minyak makan tersebut. Kemudian, aduk menggunakan mixer sampai mengental. Dan tambahkan ekoenzim sebanyak 2 sendok saja. Yang ketiga, tuangkan ke dalam yang cetakan. Caranya, jika sudah mengental, tuangkan adonan tersebut ke dalam cetakan silikon. Kemudian, menggunakan kertas atau plastik. Kemudian, tunggu sampai mengeras sampai 24 jam. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama. Jelaskan proses reaksi kimia yang terjadi saat minyak makan dan NaOH bercampur dalam pembuatan sabun. Reaksi kimia yang terjadi adalah saponifikasi, di mana trigliseria atau dari minyak bereaksi dengan NaOH membentuk
ketiga, menangkap sabun. Menjaga sabun melalui proses curing secara ketat, yaitu proses curing diperlukan untuk membersihkan sabun melalui likisan benar menjadi lebih keras dan lebih tahan lama saat digunakan. Kesimpulannya itu kita dapat mengetahui bahwa membuat sabun tidak sesulit yang kita bayangkan. Hanya dengan bahan-bahan sederhana kita dapat membuat sabun yang dapat kita manfaatkan untuk sehari-hari. Baik, itu saja diskusi kami apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2. Yang kelompok 2 ada yang mau tanya? Nanya apa gitu? Gak ada pertanyaan? Pas? Wah, pas ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk untuk kelompok 1. Nanti mau pulang. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana cara membuat sabun? Sekarang gantian kelompok 2. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan sabun yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Sabun cantik, dan apa yang macam? Yang kedua, soda api 65 gram. Yang ketiga, air sulin seberat 115 gram. Dan yang terakhir, ekoenzim sebanyak 2 sendok makan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama persiapan. Siapkan semua bahan dan alat. Pastikan semua alat bersih dan kering. Yang kedua, lindungi diri Anda dengan menggunakan peralatan pelindung diri. Dan yang ketiga, jangan pernah mencampurkan air ke dalam soda api. Selalu sebaliknya. Alami dan membantu mempercepat reaksi serta memberikan manfaat tambahan seperti antibakteri. Yang ketiga, mengapa sabun perlu melalui proses curing atau dicetak? Setelah dicetak, proses curing diperlukan untuk memastikan sabun mengering sempurna, menjadi lebih keras dan lebih tahan lama saat digunakan. Kesimpulannya yaitu sabun berfungsi sebagai pembersih karena dapat menurunkan tegangan permukaan air. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang bisa dibikin cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi. Kita tibalah di tahap terakhir. Jadi, siapa yang mau bantu Bapak? Kira-kira kesimpulan kegiatan kita hari ini itu apa? Atau proses cara membuat sabun secara umum yang sederhana, sederhana aja, tidak perlu sampai ke tingkatan-tingkatan. Jangan. Ya, siapa yang mau menyimpulkan proses kegiatan kita hari ini? Silakan. Rehan, oke boleh tadi ya. Tepuk tangan Rehan. Ya, silakan Rehan. Kesimpulan pada ini kita tahu bahwa pembuatan sabun itu bisa dengan cara sederhana dan juga bisa dibuat di rumah dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Oke, tepuk tangan untuk Rehan. Ya. Jadi kalau sedikit buat sabun itu gampang. Mungkin selama ini kita tidak tahu cara buat sabun. Jadi diharapkan ini kalian praktekkan di rumah ya, jangan cuma lihat aja, tidak dipraktekkan cuma. Jadi
Jadi kalian praktekkan bagaimana cara membuat sabun duluan. Yang penting dari proses tahapan tadi, yang paling perlu diperhatikan tadi saat mencampurkan NaOH ke dalam air, jangan dibalik, jangan NaOH airnya dalam NaOH itu tidak boleh, tapi NaOH ke dalam air ya kayak NaOH ke dalam air dan itu panas, jadi panas ini. Sudah bening kan tadi kan? Iya. Suhunya masih Panas. ya? Masih panas. Makanya tadi sengaja bapak dari api sudah buat supaya bisa langsung dipakai. Kalau ini suhunya masih sekitar 50 sampai 60-an derajat. Oke, itu saja ya. Hasil apa? Itu aja hasil pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita baru mendemonstrasikan. Mungkin besok setelah kita akan praktikumnya sebenarnya, jadi kalian akan mempraktikkan sendiri. Mungkin seperti yang tugas kemarin, kalian buat cetakan yang dari bentuk balok, kan kemarin sudah ditugaskan buat cetakan bentuk balok dari kayu. Takutnya kalau pakai ini kan nggak cukup nanti, jadi kalian juga tambahan buat cetakan dari balok. Jadi kita cukupkan lah ya. Sekali lagi ilmu yang hari ini kalian peroleh tidak hanya dipikirkan saja, kalau bisa kalian tidak lanjut mencoba kalian membuat di rumah. Sekali lagi gunakan iya. Dan ini bisa dimodifikasi yang seperti bapak bilang tadi. Kalau ini kita mau membuatnya masih yang standar, boleh kalian tambahkan pewarna, tapi yang pasti pewarna yang aman dan pewarna makanan boleh. Itu jangan malah. Makanan malah boleh kalau makanan. Atau pewarna alami. Bisa kalau warna hijau kan pakai pandan. Atau kalau mau warna pink pakai buah naga atau apa itu boleh. Tapi jangan tekstil ya. Jangan tekstil bahaya. Oke. Dan bisa juga kalian pakai pewangi. Pastikan tapi pewanginya yang alami atau yang aman atau kayak atau kayak ini kalau biasanya orang yang pakai kayak vitamin D, kan ada yang berbeli vitamin D itu kan, nah itu boleh juga. Yang ambil vitamin yang untuk kulit, enggak kan? Untuk kepala aja itu kan bantu rambut, untuk kulit kepala. Oke, itu ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, sebelum kita akhiri, bela kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Bapak yang bikin aja ya. Ya duduk siap. Sebelum kita pulang dan akhiri belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.